Sampurasun itu adalah pernyataan tradisional orang Sunda untuk menyapa. Di setiap kota, di setiap daerah pasti ada patungnya yang merepresentasikan satu daerah, baik sejarahnya maupun sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Pak Deddy Mulyadi pun bikin seperti itu, bikin beberapa patung pewayangan, wayang golek, ada Arjuna, ada Semar dan lain sebagainya. Bagi Pak Deddy Mulyadi itu adalah bagian dari tradisi orang-orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi itu dituduh sebagai orang yang melakukan kemusyrikan. Bahkan beliau digelari sebagai bapak kemusyrikan Sunda. Hal ini disebabkan karena 4 hal, diantaranya adalah karena Kang Deddy Mulyadi setiap berbicara selalu mengucapkan kalimat sampurasun. Lalu yang kedua yang dianggap bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan kemusyrikan adalah karena beliau membangun patung-patung di wilayah Purwakarta. Dan yang ketiga yang menyebabkan beliau disebut sebagai bapak kemusyrikan karena beliau sering mengadakan kegiatan-kegiatan pentas budaya yang diantaranya misalnya tentang kegiatan yang sempat diadakan berkaitan dengan bagaimana kisah tentang Ratu Pantai Selatan, yang kesannya di situ Kang Deddy Mulyadi seolah-olah menyembah dengan adanya kereta kencana dan lain sebagainya. Nah, inilah yang ketiga. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan pohon yang dibungkus oleh kain yang bercorakan hitam dan putih. Nah, berdasarkan 4 hal inilah yang kemudian Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai orang yang melakukan kemusyrikan, bahkan digelari dengan bapak kemusyrikan Sunda. Lalu siapakah orang yang menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang melakukan kemusyrikan? Ternyata biang daripada yang menuduh ini adalah Habib Rizik Syihab, ya, dengan Front Pembela Islam saat itu yang sekarang sudah berubah nama dengan Front Persaudaraan Islam. Habib Rizik ini sangat gencar menyerang Kang Deddy Mulyadi, bahkan sempat ada spanduk untuk mengusir Kang Deddy Mulyadi dengan berargumen kepada 4 hal inilah yang kemudian memprovokasi kepada umat Islam secara umum, khususnya kepada warga masyarakat Purwakarta, bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang melakukan kemusyrikan dan harus segera kemudian diberantas. Lalu pertanyaannya, apakah benar Kang Deddy Mulyadi melakukan kemusyrikan itu? Maka sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi sudah menjelaskan tentang 4 hal yang dituduhkan kepada dirinya, berkaitan dengan penggunaan sampurasun, berkaitan dengan kemudian membangun patung-patung, dan juga berkaitan dengan pentas seni budaya Jawa Barat atau Sunda yang dilaksanakan oleh beliau, dan juga berkaitan dengan pohon yang dibungkus oleh kain yang bercorakan warna hitam dan putih. Itu sudah jelas dan gamblang kalau kita saksikan dengan teliti, dengan bijaksana, dengan arif, dengan hati yang suci dan tulus, maka kita akan menerima argumen dan penjelasan Kang Deddy Mulyadi, dan tidak ada indikasi sama sekali bahwa beliau adalah orang yang melakukan kemusyrikan. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan itu adalah merupakan bagaimana menghidupkan budaya Tatar Sunda yang menghormati tradisi budaya Jawa Barat, tradisi orang-orang Sunda. Jadi poinnya adalah kalau orang yang bukan orang Sunda, yang bukan asli Sunda, yang nggak ngerti tentang bagaimana budaya-budaya di Sunda ini, di Jawa Barat, tentu mereka tidak akan paham. Dan seperti Rizik Syihab ini ya tentu wajar kalau tidak memahami bagaimana budaya-budaya yang ada di Jawa Barat.
Sampurasun itu adalah pernyataan tradisional orang Sunda untuk menyapa. Dalam pikirannya Pak Deddy Mulyadi, kan kami orang Sunda, dan sebagai orang Sunda maka melestarikan tradisi leluhur itu adalah sesuatu yang wajar. Di setiap kota, di setiap daerah pasti ada patungnya yang merepresentasikan satu daerah, baik sejarahnya maupun sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Pak Deddy Mulyadi pun bikin seperti itu, bikin beberapa patung pewayangan, wayang golek, ada Arjuna, ada Semar, dan lain sebagainya. Bagi Pak Deddy Mulyadi itu adalah bagian dari tradisi orang-orang Sunda. Dalam pikiran Pak Deddy Mulyadi, itu kain itu sebenarnya ditutupkan kepada pohon untuk melindungi pohon, karena pohon-pohon di Purwakarta itu suka sama pedagang kaki lima dipaku gitu ya, untuk jadi tendanya, atau pas musim kampanye dipaku juga gitu ya, untuk ya foto-foto calegnya dan lain sebagainya. Nah, ditutupin pakai kain yang bernuansa khas tradisi masyarakat Nusantara agar melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan tengil seperti itu. Pengucapan sampurasun, sampurasun itu kan bahasa-bahasa yang sangat santun, sebagai ucapan meminta maaf, sebagai ucapan meminta izin. Itu kan bagus, bukan untuk menyaing assalamualaikum. Assalamualaikum kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, itu kan doa. Apa doanya? Keselamatan bagi engkau, rahmat Allah dan keberkahan. Itu kan sebuah doa. Sebuah doa yang dipanjatkan kepada saudara-saudara yang ada di sekitar itu ataupun kepada orang lain. Kan begitu. Nah, sampurasun itu adalah kalimat untuk meminta izin dalam bahasa Sunda. Maka tidak berarti sampurasun menggantikan assalamualaikum. Nah, berkaitan dengan patung-patung itu yang didirikan oleh Kang Deddy Mulyadi, itu ada simbol filosofisnya, ada makna yang ingin disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, bukan untuk disembah. Nah, ini kembali bahwa orang yang tidak mengerti budaya Jawa Barat atau budaya Sunda nggak akan paham. Ya, tentang berkaitan mendirikan patung, di zaman Nabi Sulaiman pun, Nabi Sulaiman banyak mendirikan patung. Bahkan Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin untuk membuat patung-patung. Ya, coba dilihat di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Sulaiman menundukkan para jin itu, yang diantara mereka ada yang diperintahkan menyelam, mencari mutiara. Kemudian ada yang disuruh membuat periuk, ada yang juga kemudian disuruh membuat patung-patung, tamasil. Nah, tamasil ini adalah patung-patung, tapi bukan untuk disembah tentunya, tetapi sebuah karya seni. Lalu berkaitan dengan tradisi budaya, ya namanya juga tradisi, tiap budaya wilayah kan masing-masing memiliki kearifan lokal, dan itu hal yang biasa di negara kita, negara Indonesia ini yang beraneka ragam budaya, bahasa. Makanya disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berkaitan dengan pohon itu adalah sebagai simbol Kang Deddy Mulyadi melindungi pohon dari tangan-tangan manusia, karena kalau tidak seperti itu kan pohon-pohon di daerah Jawa Barat itu banyak yang kemudian dipakai untuk menyimpan atau dipaku-pakuin untuk menaruh brosur, menaruh ditempel-tempelin dengan iklan-iklan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu upaya Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian menyelamatkan pohon-pohon itu. Kenapa simbolnya hitam dan putih? Nah, itu dijelaskan juga oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, sebenarnya kalaupun gambarnya pink ya boleh-boleh saja, tapi kan nggak pantas itu pohon misalnya ditutup dengan kain pink. Maka yang paling pas adalah simbol alami, ya ini warna hitam dan putih. Nah, itu yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lalu berkaitan dengan tuduhan sebagai orang yang melakukan kemusyrikan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, ternyata kemudian yang melakukan kemusyrikan itu justru bukanlah Kang Deddy Mulyadi, tetapi justru sebaliknya. Yang melakukan kemusyrikan itu bahkan berani menyembah selain Allah, itu adalah justru ada di kalangan para habaib. Nah, ini jadi dalam pandangan justru kemusyrikan itu muncul dan dilakukan oleh para habaib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan manfaat.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.